ketika menghadapi Idul Adha. 1, 2, 3, 4, nah, seperti itu. Ya. Man ra'a hilatul hijjah aw arada ayudha fala ya'khudhanna min sya'rihi wala min atharihi. Pokoknya diusahakan tidak memotong kuku dan tidak memotong rambut bagi orang yang akan melaksanakan kurban, baik itu sapi atau kambing atau kerbau atau urunan. Urunan bisa jadi sapi itu untuk 7 orang, ya, sapi untuk 7 orang. Itu ya, kalau tidak bisa urunan sapi atau tidak bisa urunan onta atau tidak bisa menyembelih kambing, ya minimal itu apa? Ayam ya, ayam. Ya minimal kita itu tidak merepotkan lah, tapi kita itu berusaha sekuat tenaga. Insya Allah kalau kita punya himmah, punya keinginan yang kuat, suatu saat oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kemudahan untuk kurban baik sapi atau kambing. Ya, gitu. Jadi ini kaitannya dengan fikih apa namanya? Fikhul adhiyah ya. Fikhul adhiyah itu fikih tentang kurban. Nanti ada caranya, ya. Kalau misalkan Mas Wadud itu niat untuk kurban, aku punya uang 10 juta, mau saya belikan seekor untuk kurban. Nah, kurban ini Mbak, ada yang sifatnya wajib, ada yang sifatnya sunnah. Kalau wajib itu berarti yang pertama kali. Kalau sudah pertama kali, itu sang berkurban itu tidak mengambil dagingnya. Nah, tapi kalau sunnah berarti kurban yang kedua atau yang ketiga, bolehkan mengambil sebagian kecil dari daging hewan kurban. Nah, begitu. Jadi itu ada caranya untuk pertama. Yang kedua, semua ya dagingnya, kulitnya, kepalanya itu dibagikan. Tidak boleh misalkan kulitnya itu dijadikan ongkos untuk sang penyembelih. Misalkan begini, Pak, tolong sembelihkan ya punya kami yang di masjid, kemudian kulit dan kepalanya silakan ambil sebagai ongkosnya. Itu tidak boleh ya, itu tidak boleh. Nah, yang boleh adalah semua itu dibagikan. Ya, setelah dibagikan mau dibagikan lagi silakan. Misalkan habis menyembelih kambing atau sapi, kemudian kulitnya itu diberikan kepada orang yang membutuhkan. Nah, setelah diberikan kepada orang yang membutuhkan, ternyata ya sudah saya jual ya silakan. Kalau mau dijual silakan. Yang penting tidak boleh dijual atau dijadikan ongkos untuk sang pembegal ya apa namanya penjagal. Dan itu sering terjadi di masyarakat ya. Makanya ini harus ada namanya fikhul adhiyah. Kadang ada yang mengambil, ada yang pokoknya namanya banyak orang ya, bahkan dulu pernah ada yang bertengkar kemudian datang ke rumah malam. Loh kenapa? Ini kambing ini semua kulitnya dan juga kepalanya dijual untuk ongkos. Kok bisa? Iya ini kan nggak apa-apa. Terus saya tanya landasannya apa? Menurut ini begini, menurut ini begini. Ya sudah sekarang itu diminta kembali atau digantikan dengan uang nilainya berapa? Karena ini sudah terlanjur. Untungnya orang yang diberi mandat itu akhirnya mau mengembalikan. Kalau enggak itu kan biaya besar. Sehingga saya selalu menyarankan dan menyampaikan kepada orang yang mau berkorban baik sapi atau seekor kambing, itu harus dihitung secara matang. Misalkan diberikan kepada yayasan atau masjid ya, yayasan atau masjid. Begitu sampai di masjid itu nanti begini, kalau misalkan kambing itu harganya 3,5 juta atau 4 juta, 4 juta itu kan ada biaya. Biaya pertama, penyembelihan dihitung juga biaya penyembelihan. Yang kedua, itu biaya perawatan. Biasanya itu kan tidak langsung disembelih, itu menunggu sampai beberapa hari. Nah, kemudian namanya kambing itu kan juga harus makan, yang kemudian kotor, kemudian dan lain sebagainya itu juga dihitung. Jadi 4 juta itu kalau dengan biaya perawatan selama beberapa hari dan biaya penyembelihan itu dihitung semua sehingga akhirnya menjadi 4,5 juta, sehingga itu tidak memberatkan. Jangan sampai dititipkan kepada pengurus masjid atau takmir masjid atau yayasan, ternyata mereka nggak bisa merawat, kemudian mereka justru yang mengeluarkan biaya, bahkan akhirnya ada yang maka kita harus menghitung
Kalau 4 juta itu dihitung perawatannya selama seminggu berapa, kemudian biaya penyembelihannya berapa. Kalau itu akikoh, itu dimasak biayanya berapa. Jangan sampai langsung hanya diberikan 4 juta. Terus biayanya gimana? Nanti yang akan menghadapi persoalan-persoalan itu ya pengurus. Itu sering terjadi. Kadang bukan hanya jadi omelan, kadang pertengkaran. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Nanti kita akan bahas secara khusus tentang pengorbanan kambing ya. Begitu Mas. Saya kembalikan waktunya ke Mas. Oke, baik, silakan ya Bapak Ibu bagi yang ingin bertanya. Berarti setelah ini kita fokus pada pertanyaan. Jika ada hal yang tidak dipahami, tidak dimengerti, Bapak Ibu semuanya silakan ditanyakan. Insya Allah ada waktu untuk menanyakan. Kita masih juga punya waktu lumayan ya Bapak Ibu. Jika ada pertanyaan-pertanyaan seputar sholat-sholat sunnah seperti lanjutan bab kemarin, ada yang masih belum terjawab juga, silakan ditanyakan ulang. Baik, di sini Ustaz saya akan menanyakan karena sudah banyak juga pertanyaannya. Di sini pertanyaan pertama adalah ini oke, sebentar. Oke. Bagaimana Ustadz kalau ketinggalan sholat imam sudah salam, apakah mengulang sholat di tempat itu? Nah, ini mohon tanggapan atau jawabannya Ustaz. Kalau ketinggalan tidak melaksanakan itu hendaknya mengkodok ya, mengkodok. Nah, tapi kalau misalkan ketinggalan 1 rakaat, tinggal menambah 1 rakaat. Kalau ketinggalan 2 rakaat, ya, tetapi imam belum salam, ya nggak apa-apa, berarti nambah 2 rakaat. Namanya masbuk. Jadi ketinggalan itu ada ketinggalan tidak melaksanakan, ada yang ketinggalan itu 1 rakaat, ada yang ketinggalan 2 rakaat, ada yang ketinggalan itu menjelang salam. Itu karena misalkan di rumah itu ribet, anaknya nangis atau suaminya rewel, ketinggalannya kira-kira nggak ada suaminya rewel. Itu kemudian berangkat ke musola atau berangkat ke masjid atau berangkat ke lapangan. Oh di sana itu tiba-tiba sudah tahiyat akhir. At-tahiyatul mubarakatuh. Langsung kita ya, masuk dan niat sholat, Allahu Akbar, duduk, dan kemudian setelah imam mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, maka kita lanjutkan 2 rakaat, dan itu termasuk orang yang paling langka. Masa Idul Fitri sampai masbuk itu kan. Tapi tetap boleh ya, tetap itu Mas Muhammad. Baik, selanjutnya Ustaz nih kalau bicara kurban nih nanti banyak di pertanyaan ya. Oke, selanjutnya Ustaz, bolehkah kurban sapi disembelih walaupun tidak 7 orang Ustaz? Hanya 6, 5. Kalau masalah boleh, tetap boleh ya, karena esensi itu adalah berkorban. Ya, tapi hendaknya memang itu 7 untuk menyempurnakan ya, dan itu ada keterangannya, hendaknya 7 orang. Tapi itu bukan sifatnya harus, itu tidak ya. Tidak menyembelih saja nggak apa-apa, apalagi diberikan kesempatan. Ya, sifatnya tidak harus dan tidak wajib ya. Sekali lagi, sifatnya tidak wajib. Oke, baik selanjutnya Ustaz. Mengkodok sholat Idul Adha dan Idul Fitri bagaimana caranya? Apakah kita kerjakan sendirian di rumah Ustaz? Ya, kodoan ya, sholli sunnata Idul Fitri atau Idul Adha, rokataini mustaqbilal kiblati, ya, bukan makmuman dan bukan imaman, langsung lillahi ta'ala. Ada anillahi ta'ala. Itu bisa di rumah, bisa di masjid. Gitu. Berarti bisa ya di rumah dan di masjid. Oke, selanjutnya ini apa? Bunda Rita minta tolong doakan Ustaz kesembuhan anak saya sakit sekeluarga, mudah-mudahan diberikan kesehatan, cucu-cucunya juga. Insya Allah Al-Fatihah ya Bunda ya, mudah-mudahan segera disembuhkan. Baik, selanjutnya Ustaz. Tidak boleh memotong kuku untuk yang berniat kurban sampai Idul Adha atau sampai selesai hewan kurban yang dipotong Ustaz. Kalau keterangan di sini ya,
keterangan di sini ini kalau kita melihat teksnya ya, di sini man ro'a hilala dzil hijjati wa arada ayyudahi fala ya'khudan min sya'rihi wala min adfarihi syai'an. Itu mulai hari pertama sampai 10 ya, hari ke-10. Nah, itu tangannya seperti itu. Jadi hari ke-10 itu berarti dibolehkan untuk memotong. Nah, pertanyaannya ke-10 itu setelah hari ke-10 atau setelah hewan kurbannya dipotong? Nah, itu menjadi pertanyaan. Nah, ada yang mengatakan kalau sampai hari ke-10 sudah, kalau hari 10 sudah boleh dipotong. Tetapi ada yang mentafsir ya, menjelaskan secara rinci. Jadi maksudnya itu adalah sampai hewan dipotong, baru kemudian kita juga memotong kuku dan rambut kita. Sekali lagi itu tidak wajib ya, sekali lagi tidak wajib. Ya. Karena bisa jadi ini kuku kalau tidak dipotong panjang dan bisa mengganggu, maka kewajiban malah memotong karena mengganggu. Misalkan punya anak kecil atau punya alergi atau apa, itu kalau kuku panjang itu justru mengganggu dirinya. Kalau 10 hari itu kan lumayan panjang. Maka memotong kuku, memotong kutu itu merupakan sebuah kewajiban. Kalau betul-betul mengganggu. Tapi kalau umumnya kita itu biasanya nggak begitu panjang lah. Jadi sekali lagi tidak wajib, tapi hendaknya atau sayukjanya atau dengan bahasa lain itu kesunahannya. Nah, gitu. Gitu Mas Wadud. Oke, baik. Selanjutnya ini Ustaz, masalah hukum arisan kurban Ustaz, ibu-ibu pengajian itu bagaimana Ustaz? Ya bagus lah, lumayan mereka itu punya punya ghirah ya, punya semangat untuk berkorban. Yang kita lihat semangatnya saja. Walaupun caranya itu harus patungan dan lain sebagainya, itu kan menunjukkan dia itu punya kemampuan dan berusaha untuk mampu untuk menyembelih korban. Jadi saya memberikan ilustrasi seperti orang haji ya. Haji itu kan harus mampu manis toto'a ilai sabila. Itu kalau zaman sekarang itu langsung mengumpulkan uang langsung jumlahnya. Misalkan kalau furoda kan banyak ya, berapa Mas itu furoda? Kalau furoda berapa haji sekarang? Ya kurang lebih lumayan 400-500-an. Jadi kalau misalkan haji itu kan harus mampu manis toto aine sabila. Untuk langsung membayar 350 itu kan susah, maka bisa menabung ya, menabung pertama uang pertama, kedua, ketiga, tapi kan kita bisa mengukur sehingga dengan cara apa kita bisa berangkat, yaitu dengan cara menabung berkali-kali. Begitu juga korban itu kadang dengan cara apa? Dengan cara patungan. Tapi kan masing-masing punya uang. Atau dengan cara saling membantu ya, istilahnya itu saling membantu. Nanti kalau korban kan kayaknya nggak enak, saling membantu. Tapi yaitu ada sebuah keinginan, ada kemampuan, dan juga kita sudah bisa mengukur bahwa kita ini termasuk orang yang mampu. Jangan sampai punya niat yang buruk, sebab kalau niat yang buruk itu begitu mendapatkan arisan, setelah itu menghilang, selamat tinggal. Nah, itu yang paling banyak seperti itu. Ada orang berbisik, ada arisan haji. Saya ini Ustadz, saya sudah membayar. Ternyata orangnya itu setelah haji, itu menutup akses. Sehingga mereka nggak pernah datang. Nah, yang seperti ini nggak boleh ya. Karena kalau orang nggak soleh, orang yang niatnya buruk, dimanapun itu menjadi masalah. Tapi hendaknya memang mampu. Itu kalau mampu dikebiah, ya harus mampu, harus punya duit sekian, itu terlalu berat. Sehingga dulu ada namanya dana talangan haji. Itu. Ya, karena ada talangan haji, akhirnya ditalangi dulu oleh bank,
setelah ada talangan haji, oh ternyata membludak sampai antriannya itu sampai 40 tahun ya, 40 tahun atau 45 tahun. Akhirnya di stop ya. Sebab kalau tidak stop itu sampai antriannya sampai 50, sampai 70, sampai mungkin 120 seperti di Malaysia. Oh, jadi manis tato yang mampu itu kalau bisa itu ya punya duit daftar, punya duit segera beli kambing dan membeli. Nah, insya Allah kalau kambing nggak begitu berat amat lah untuk itu Mas Watu. Baik, selanjutnya Ustaz. Waktu untuk tidak memotong kuku itu kira-kira rambut dan kuku itu berapa hari Ustaz sebelum berkorban Ustaz? Coba diulang. Waktu memotong kuku dan rambut itu kira-kira berapa hari sebelum berkorban? Dan sampai hari raya kurban, sampai hari raya. Oke, jelas ya Bunda. Ya mungkin jawab pertanyaan dari tadi sebelumnya. Baik, selanjutnya Ustaz. Bagaimana kalau ongkos penyembelihannya itu diambil dari uang kas masjid Ustaz? Oh, jangan uang kas masjid itu uangnya banyak orang. Ya, nggak boleh itu. Jadi kalau kita mau korban itu sudah, kata orang saya itu mesisan, kita itu betul-betul berkorban, jangan sampai melibatkan banyak orang. Saya korban kambing, kamu biayai ya, jangan. Nanti yang dapat pahala yang lain. Itu tandanya orang pelit. Pelit ya. Oke, baik selanjutnya Ustaz. Kenapa kalau pergi dan pulang sholat tuh harus ambil jalan berbeda Ustaz kalau di saat sholat? Ya itu kesunahan ya, kesunahan. Walaupun tidak berbeda juga tidak apa-apa. Apalagi di Jakarta gangnya cuma satu. Itu gimana ya, pokoknya pergi ya seperti itu. Tapi kalau bisa itu ya sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali. Tapi itu tidak wajib ya. Sekali lagi tidak wajib. Apa sih tidak wajib itu? Ya jika tidak dikerjakan dapat pahala, tidak dikerjakan tidak berdosa. La yukallifullah nafsan illa usaha. Allah itu tidak memberatkan hambanya sesuai dengan kemampuan kita. Lanjut. Baik. Selanjutnya Ustaz, bolehkah korban sapi itu untuk satu orang Ustaz? Apa? Korban sapi untuk satu orang? Boleh. Boleh, itu bagus. Bagus. Kalau bisa sapi yang terbesar. Karena esensinya itu kan kurban. Kurban itu artinya apa? Bukan kurban bahasa Jawa ya, atau bahasa Indonesia. Kalau kurban bahasa Jawa itu kan mengorbankan kambing untuk disembelih. Kalau kurbanun artinya mendekatkan diri kepada Allah dengan cara menyembelih seekor kambing atau sapi atau onta. Jadi kurban bahasa Arab, kurbanun. Jadi kurbanun itu artinya apa? Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Korban itu kan korban gempa, korban. Nah, ini korban itu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apa? Menyembelih seekor kambing. Maka namanya mendekatkan diri ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya ibadah sosial itu hendaknya cari kambing yang bagus berkualitas ya, kambing yang nilainya itu betul-betul sip, dagingnya itu enak dan bisa dikonsumsi. Jangan terbalik. Cari kambing yang paling kurus, kemudian ditawar lagi, ya, kemudian ditekan lagi ya, dan itu banyak ya. Jadi sudah yang namanya pelit tadi itu. Cari mau korban, cari kambing yang paling kecil, kemudian digelonggong, kemudian belinya juga tawar sampai ditekan, begitu diserahkan ke panitia, ini tolong dong biayanya nanti dari kas masjid atau siapa, jangan, kita kalau mau beri yang terbaik. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tahibbun. Yang terbaik, misalkan berapa ton, yang sapinya itu 1 ton atau 800 kilo kan ada ya. Karena yang dimanfaatkan dagingnya itu dimakan atau dikonsumsi saudara-saudara kita. Yang terbaik maksudnya, cari kambing yang terbaik. Bukan kambing hias ya, bukan. Yang dibutuhkan itu dagingnya. Oke.
Iya, kalau yang terbaik berarti kalau beli pun juga nggak boleh tawar-menawar, Ustaz. Ya ditawar Oke, tapi jangan sampai menekan lah. Kalau oke, baik. tawar nanti malah kita dibohongin sama para pembeli. Para pembeli itu juga kadang naudzubillah ya, kadang itu nakal. Jadi kambing atau sapi itu digelonggong ya, dikasih minum. Ternyata nggak ada dagingnya. Sehingga seperti ini sering banyak penipuan juga. Maka kalau kita mau beli, cari orang yang amanah. Nah, kalau sudah amanah, nggak dilihat pun dia akan mengerjakan. Makanya soleh dulu, kalau sudah soleh itu enak. Orang soleh itu kalau kaya, dermawan. Ya, kalau jadi pejabat itu adil. Ya, orang soleh itu kalau jadi orang miskin, dia itu tetap jadi orang kona'ah. Ya, jadi pengajar itu juga orang yang tanggung jawab. Pokoknya soleh itu paling penting. Jual apa saja itu insya Allah aman ya. Gitu Mas Atut. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Kalau kita kurban biasanya kita satu orang dengan satu hewan kambing. Jadi kalau keluarganya 7, maka 7 ekor kambing atau satu sapi, Ustaz. Namun ada pemahaman 1 ekor kambing bisa katanya untuk satu keluarga. Mohon pencerahannya. Nah, ini penting ya. Uh, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika usai melaksanakan sholat, ya, kemudian Nabi itu menyembelih seorang ya, domba. Lalu Nabi Muhammad SAW berdoa waqala Bismillahi wallahu akbar hada anni, ini dari saya, wa an man lam yudahi min ummati, dan dari orang yang tidak bisa menunaikan atau menyembelih kambing dari sebagian umatku. Berarti boleh orang tua misalkan anaknya 10, anaknya 20, sapi satu, ini dari saya dan juga untuk anak saya. Sebagaimana Nabi itu mewakili dari umatnya yang tidak bisa melaksanakan seekor kambing atau sapi. Itu Mas Wadud. Oke, selanjutnya Ustaz, bagaimana kalau pelaksanaan sholat lebaran di masjid? Apakah kita tidak boleh juga melaksanakan sholat tahiyat al-masjid, Ustaz? Terima kasih. Kalau di masjid ya, jadi tujuan pertama kita itu menunggu untuk melaksanakan sholat idul ya, idul fitri atau idul adha. Maka di situ diterangkan jangan sampai kita melaksanakan sholat yang lain, karena itu momentumnya adalah momentum idul adha. Kalau itu diajarkan, itu begitu masuk masjid itu mungkin akan melaksanakan sholat semua. Sehingga akhirnya orang sibuk dengan sholat sunnahnya. Walaupun tidak ada keterangan yang qat'i larangan melaksanakan tahiyatan masjid, ya tidak ada larangan. Tapi hendaknya tadi itu sesuai dengan keterangan, ya kita fokus persiapan sholat idul fitri dan idul adha. Karena bisa ada 2 menit Mas Wadud kalau kita masuk masjid itu, apalagi Masjidil Haram ya. Pertama itu tahiyatul masjid, yang kedua itu bisa rakaatul wudhu, yang ketiga kalau Masjidil Haram itu bisa melaksanakan kalau waktu itu yaitu waktu tawaf ya, bisa melaksanakan langsung tawaf, sholat sunnah tahiyatul masjid atau sholat 2 rakaat tawaf. Itu beberapa kemungkinan itu bisa terjadi. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Untuk pelaksanaan mengkodok sholat id itu sendiri kapan, Ustaz? Apa setelahnya? Atau nunggu tahun berikutnya? Nah, Ustaz. Tentu saja salahnya ya, kalau tahun depan itu ya belum tentu ada umurnya, nggak bisa melaksanakan sholat. Ya, jadi segera. Namanya kodok itu mensegerakan. Seperti kita ketinggalan sholat subuh, itu jangan menunggu besok. Ya, itu kalau terbiasa misalkan Mas Wadud bangun jam 5:30, itu kan sudah termasuk kalangan bangsawan Mas Wadud nih, bangsa tangyawan. Nah, begitu matahari sudah muncul segera melaksanakan usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal kiblati kawanan ya.
Tapi tidak kawanan ya, qadhaan ya. Itu langsung, jangan entar aja lah besok. Itu jangan ya. Segera. Qadha itu adalah mensegerakan. Tapi kalau setiap hari qadha ya naudzubillah sudah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Oke, baik. Selanjutnya Ustaz, masih banyak Ustaz, singkat padat. Perihal kurban wajib dan sunnah, tadi Ustaz sempat menyampaikan, mohon penjelasannya Ustaz. Kurban wajib dan sunnah. Wajib itu artinya belum pernah mengerjakan atau melaksanakan. Misalkan waktu kalau punya uang atau punya duit ada rezeki, saya akan beli kambing atau sapi untuk saya korbankan, untuk saya sembelih. Maka itu namanya wajib, harus dilaksanakan. Ya, karena itu adalah menjadi niat. Nah, sedangkan sunnah, sunnah itu berarti pernah melakukan. Berarti yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam itu sunnah. Nah, kalau yang pertama itu sifatnya wajib. Karena wajib, maka Mas Wadud itu tidak diperkenankan untuk mengambil dagingnya ya untuk dikonsumsi. Tapi kalau sunnah itu boleh seberapa, ada ukurannya, itu berapa persen ya dari daging kambing itu. Itu karena apa? Sifatnya sunnah ya. Itu kalau yang pertama yang wajib itu dibagikan semua kepada orang dan masakin atau kepada orang-orang yang membutuhkan di sekitar itu. Makanya biasanya di masjid itu kan, ini korban apa, sunnah atau wajib? Nah, kalau wajib ini harus dibagikan semua. Kalau sunnah itu nanti bisa ada yang diambil masa untuk dibagikan kepada para pemboleng-pemboleng itu, para penjagal-penjagal itu. Nah, kemudian di situ biasanya ada orang yang akikoh ya, akikoh. Nah, akikoh bisa disembelih, kemudian dagingnya dimasak, kemudian dikonsumsi secara bersama-sama. Makanya jadi panitia itu berat sebenarnya. Ya, tanggung jawab nanti kalau nggak tepat itu dosa. Ya, kalau tepat tidak ada yang memuji, kalau salah itu menjadi petaka baginya. Tapi yang mau jadi panitia juga banyak. Karena untung ruginya memikirkan. Harus ada namanya fikhul adhiyah ya, fikih tentang hewan ternak. Syaratnya bagaimana, usianya, tandanya ini apa, kemudian kesehatannya seperti apa, kelayakannya, harus ada tim ya, tim medisnya. Kami di Sabila seperti itu. Misalkan ada 100 kambing, ada dokter-dokter dari Unisma, dokter hewan itu pada datang melihat ini layak apa enggak. Karena ternyata ada satu perusahaan membawa seekor kambing itu belum layak disembelih. Maka akhirnya tidak menjadi kurban, itu menjadi menjadi sotakoh. Nah, disembelih tapi kemudian bisa dibagikan ke teman-teman untuk dimasak. Ada itu, kecil-kecil. Oke, oke baik. Selanjutnya Ustaz, kalau kurban itu diniatkan untuk orang yang meninggal apakah boleh Ustaz? Ya, kurban itu gini, ada ilustrasi ya, ada analog. Kalau haji itu bisa untuk orang yang telah wafat, kemudian umroh juga demikian. Maka kurban ya, kalau kita berkorban seekor kambing itu secara otomatis ya pahala itu akan mengalir kepada orang tua kita, dan ada yang meniatkan ya Allah pahalanya insya Allah ini akan ditujukan kepada kedua orang tua, itu boleh ya. Kalau menyembelih kambing untuk orang tua itu ada yang membolehkan, ada yang melarang ya. Ada yang membolehkan, ada yang melarang. Tapi insya Allah walaupun tidak diatasnamakan mbahnya atau buyutnya, itu secara otomatis sudah akan mengalir pahalanya kepada mereka. Karena kita bisa berkorban itu tidak lepas dari pendidikan orang tua kita. Maka itu yang disebut dengan anak soleh yang sifatnya yada'ulahu, itu mendoakan orang tuanya. Itu sering menjadi perdebatan, Mas Wati. Oke, baik, masih banyak simpel padat Ustaz ya. Ini selanjutnya nih Ustaz. Nah, kalau kurban di masjid, ongkos yang dipotong kan panitia yang membayar jasa memotong kurban itu bagaimana?
Nah, kalau nanti ada panitia, maka panitia itu harus menghitung. Misalkan kambing itu harganya 4 juta. Harus dihitung pula biaya perawatan dan biaya penyembelihan. Maka diputuskan harganya berapa? Harganya 4,5 juta. Sehingga secara otomatis atau include di situ adalah termasuk biayanya. Itu biasanya gitu kalau di masjid di tempat saya itu begitu, berapa sapi harganya sekian. Itu semuanya include sudah selesai, tidak mengeluarkan biaya lagi. Sebab kalau kita ada tambahan biaya itu kadang ngambek gitu. Ini sudah korban, sudah dimintai, terus gimana ini panitia? Itu kan nggak enak. Ya. Nah, namanya panitia itu harus cerdas. Ini harganya 4 juta, biayanya sekian, sudah 4 juta sekian. Kalau orang perhitungan karena dicari di Google. Nah, ini harga kambing segini kok harganya. Maka orang sekarang itu apa ya? Pokoknya ya begitulah. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Nah, ini agak panjang ya. Dijelaskan bahwa ketika imam sampai di tempat sholat, jangan mengerjakan sholat sunnah apapun. Bagaimana? Oh, ini tadi sudah dibahas masalah tahiyat al-masjid ya. Jika kita tidak tahu, jika imamnya sudah datang, mohon penjelasannya ketika kita sholat tahiyat al-masjid sebelumnya, Ustaz. Tadi sudah dijelaskan ya Bapak Ibu. Mungkin bisa sedikit, Ustaz. Dan mungkin beliau lagi ini tadi. Oke. Memang tadi sudah saya singgung, ada sholat itu yang boleh dikerjakan karena kaitannya dengan tempat dan pekerjaan. Misalkan tempat, kalau kita masuk masjid disunahkan melaksanakan sholat namanya tahiyatul masjid. Kalau itu pekerjaan, itu bisa dikerjakan seperti apa? Setelah kita mengerjakan tawaf, ya, tawaf sunnah, maka sebab tawaf sunnah kita disunahkan melaksanakan sholat 2 rakaat. Yang kedua, sebab kita melaksanakan wudhu, yaitu disunahkan sholat rokaatul wudhu. Nah, di sini mana yang harus didahulukan? Ya, sesuai dengan keterangan tadi itu, kita dalam hal ini hanya pada waktu Idul Adha atau Idul Fitri itu tidak mengerjakan, tetapi itu sifatnya tidak tidak wajib ya, tidak wajib. Maka hendaknya tidak melaksanakan sholat karena momentumnya adalah untuk mengagungkan Allah, yaitu dengan takbir dan melaksanakan sholat Idul Adha dan Fitri secara berjamaah. Oke. Simple pada Ustaz, masih ada Ustaz ya. Kurban apa akikah Ustaz didahulukan? Kurban apa akikah? Kurban atau akikah yang harus didahulukan? Tinggal orangnya. Kalau orangnya itu belum pernah akikah, ya maka akikah itu bisa dilaksanakan. Ya. Kemudian baru keduanya itu akikah. Atau kalau punya duit banyak, ya, akikah dan secara bersama-sama. Kalau nggak punya duit sama sekali, ya nggak korban, ya nggak akikah. Ya. Oke. Oke, tadi udah dijawab ya Bunda Nina juga nih, pertanyaan juga sama. Baik, selanjutnya. Apakah bila kita dapat tempat di pelataran masjid bisa sholat tahiyatul masjid, Ustaz? Masjid itu mana sih? Masjid itu yaitu bangunan yang kita bangun, kemudian itu dinamakan masjid. Tetapi ada mengatakan masjid itu tidak hanya bangunan, karena sholat di luar pun itu nyambung dengan masjid. Maka kita harus melihat namanya masjid itu ya termasuk semua bangunan yang dibangun untuk penggunaan sholat, itu namanya masjid. Makanya lafadznya itu idza dakhala ahadukum al masjidah, di antara kalian semua itu masuk masjid, bukan di pelataran masjid. Berarti kita masuk masjid. Fala yajlisan, jangan sekali-kali duduk sampai sholat 2 rakaat. Jadi masuk dulu, baru kemudian ada kesunahan melaksanakan sholat. Jangan sampai di luar, ini kan nyambung. Nah, itu kalau pikir seperti itu, di Masjidil Haram tuh nyambungnya sampai miswalah. Sholat apa ini? Sholat sambungan tahiyatul masjid. Oh, kan nggak ada. Oke, baik. Selanjutnya, Ustaz. Gimana nih, Ustaz, kalau misalkan anak kesiangan dan bertahun-tahun sholat subuhnya kesiangan terus, Ustaz. Bertahun-tahun, bukan hanya sebulan, bertahun-tahun. Itu anak bangsawan memang. Bangsawan. Anak bangsawan. Jadi kalau bisa itu dilatih ya,
dilatih bangun pagi. Ya, bangun pagi. Nah, bagaimana caranya? Ya tidurnya jangan terlalu malam, cuma itu saja. Ya, Nabi itu pernah memang, tapi sekali. Ya, jangan sampai, oh ini kan Nabi pernah sekali. Kalau kita melakukan berkali-kali kan tambah dapat pahala. Enggak, itu mikirnya ya. Ya, enggak gitu. Itu hanya apa ya? Nabi itu pernah melakukan sekali dan itu karena kondisinya tidak pas saat itu, maka kalau kita melakukan seperti itu berarti ada landasannya. Tapi bukan menjadi panutan setiap hari. Berarti ada solusi bagi orang yang bangsawan tadi. Tapi jangan sampai tahunan. Ini tahunan gimana ya? Ya nanti biar Allah yang yang menilai. Gitu Mas Fadli. Oke, baik. Oke, masih ada beberapa pertanyaan dan selamat datang Bapak Ibu yang baru bergabung juga ya. Intinya, insya Allah kita setelah ini akan ada open table ini khusus ya di hari Sabtu ini terkait masalah nanti akurasi data. Nanti silakan Bapak Ibu untuk menyimak untuk mengetahui perkembangannya di akurasi data tahap ketiga ini dan mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa mengetahui ya siapa-siapa saja yang ada di dalamnya. Baik, kita akan melanjutkan pertanyaannya, namun nanti open table ini akan dilanjutkan setelah nanti kajian ini ditutup. Baik, pertanyaan selanjutnya Ustaz. Nih, kalau berkorban kambing untuk orang tua meninggal dibolehkan tidak Ustaz? Ya tadi saya sampaikan kita berkorban, secara otomatis insya Allah pahalanya itu mengalir kepada kedua orang tuanya. Ya, tadi saya sampaikan itu menjadi perdebatan yang nggak boleh, ada yang boleh. Ya sudah, anak yang soleh itu pasti kebaikannya itu akan mengalir kepada orang tuanya. Demikian. Oke, Ustaz, kenapa kita itu tidak boleh sholat sunnah sebelum sholat id, Ustaz? Nah itu kan keterangannya seperti itu. Hendaknya jangan melakukan sholat terlebih dahulu, karena itu momentumnya adalah melaksanakan sholat Idul Adha. Jadi begitu sampai, kemudian kita langsung takbiratul ihram. Bukan takbiratul ihram, takbir yang kolektif itu loh. Dan itu sifatnya tidak harus. Ya, kalau di Masjidil Haram begitu masuk ya langsung sholat tahiyat masjid atau tawaf. Oke, terakhir Ustaz pertanyaannya. Nah, ini bukankah kalau kurban itu dikasih ke panitia itu sudah haknya panitia, terserah mau dijual atau bagaimana untuk kulit-kulitnya dan lain sebagainya, Ustaz? Ya, kalau panitianya agak ngawur malah dijual semua itu. Malah jadi keuntungan. Jadi kurban itu ya, ketika panitia menerima, itu akadnya apa? Akadnya disembelih untuk dibagikan kepada fuqara dan masakin. Akadnya seperti itu. Jadi kita berkorban, itu sebenarnya itu yang punya kewajiban kita menyembelih sendiri. Ya, kita yang menyembelih sendiri, kemudian kita yang motong-motong sendiri, kemudian kita yang membagikan sendiri kepada orang-orang yang itu sebenarnya seperti itu. Berhubung kita tidak punya kemampuan, pertama nggak bisa menyembelih, yang kedua nggak punya data, yang ketiga juga ribet, ya, yang keempat itu juga, terus pokoknya banyak hal. Akhirnya ada panitia. Ini adalah sebagai wakil kita, ya, yang mana mereka itu punya data, punya caranya, dan akhirnya masjid-masjid itu menjadi panitia. Dan karena itu tidak boleh dijual, belikan, baik kulit atau kepalanya, maka itu semuanya harus dibagikan. Jadi akadnya adalah dibagikan, tidak boleh dijual. Adapun kemudian misalkan ada marbot, Pak Marbot, ini kulitnya dan kepalanya saya berikan ke sampean. Diterima, wah ini karena banyak, sudah saya jual, ya silakan, berarti karena sudah ada cut ya, pemberian dan penerimaan tadi itu terserah. Tapi tiba-tiba panitia mengatakan ini dijual saja, itu nggak boleh. Atau ini dijadikan ongkos untuk penyembelih, itu ya nggak boleh. Itu kita sudah memberikan penyuluhan kepada musola-musola, masjid-masjid. Ternyata
sejak misalkan berabad-abad itu melakukan hal seperti itu. Nah, setelah kita sampaikan ternyata sekarang sudah berubah. Oke, baik, alhamdulillah. Tuntas ya pertanyaan-pertanyaannya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Tadi kita banyak belajar terkait masalah bagaimana tata cara sholat sholat Idul Adha, dan kita sudah pahami step by stepnya kita harus bagaimana, dan setelah itu baru kita berkurban dan bagaimana caranya. Ini kita sudah pahami semuanya, dan tentunya nanti kita semuanya juga dapat mengamalkannya tentunya. Baik, alhamdulillah. Sebelum ditutup doa, izin saya informasikan, insya Allah Bapak Ibu, hari ini akan ada open table ya Bapak Ibu. Travel haji yang tidak melaporkan jemaahnya di akurasi tahap ketiga, jemaah tersebut tidak dianggap tidak sah, ya. Jemaah tersebut dianggap tidak sah, dan di sini insya Allah sudah hadir Om Sol ya, mungkin Om terkait tema pada pagi ini, biar jemaah di sini yang hadir tahu. Oke, silakan. Iya, tidak siap, bukan tidak sah ya. Tidak oh siap. Ya, maaf. Oh iya, maaf, tidak siap kan. Tidak siap artinya Bapak Ibu semuanya, ini ada akurasi data tahap 3, tahap 1, tahap 2. Ya, tahap 2 sekarang ada tahap 3. Saya pikir tahap 2 itu sudah selesai. Ternyata ada tahap 3. Yang artinya memang ada beberapa penyelenggara ini yang tidak amanah melaporkan semua jamaah hajinya kepada Kementerian Agama. Maka di tahap 3 ini tegas ya. Travel haji yang tidak melaporkan jamaahnya di akurasi data tahap 3 ini dianggap tidak siap berangkat. Nah, inilah pentingnya Bapak Ibu semuanya mendaftar haji khusus itu ke penyelenggara atau ke travel yang punya kredibilitas. Ya, tidak hanya izinnya resmi, tapi yang punya kredibilitas, yang punya kemampuan berkomunikasi, menyampaikan. Ini yang baik. Nah, nanti simak Bapak Ibu bunyi surat dari Kementerian Agama terkait dengan akurasi data tahap 3, dan insya Allah nanti di bulan Oktober akhir ya, ini Oktober nanti di akhir bulan ini tanggal 28-29 itu akan ada pengumuman resmi dari Kementerian Agama atas siapa-siapa saja yang berangkat haji tahun 2024 nanti ya, bersama Ustadz Azim tentunya, insya Allah Ustadz Padut, dengan saya, dengan staf dan seterusnya dengan Pak Ari ya. Demikian. Oke, baik, alhamdulillah, terima kasih Om Sol. Nanti Bapak Ibu silakan luangkan waktunya terlebih dahulu ya Bapak Ibu setelah ini untuk menyimak, dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu yang khususnya jemaah haji tunggu yang insya Allah akan berangkat pada tahun ini. Baik, silakan Ustaz untuk ditutup dengan doa. Fadhol Ustaz. Suaranya Ustaz. Suaranya Ustaz, maaf, terkunci masih. Di sini akan saya tegaskan ya, tadi ada pertanyaan tentang kenapa tidak boleh melaksanakan sholat sunnah. Ya, kenapa tidak boleh melaksanakan sholat sunnah tahiyatul masjid ketika di masjid saat imam ya, saat imam sudah datang. Nah, di sini keterangannya wa idza balagha al-imam, ketika imam itu sudah sampai ilal musol, di musola la yajlis wa la yat. Berarti di sini itu kalau imam sudah datang itu sudah waktunya itu mendekati. Ya, kalau kita lihat kalau sudah mendekati kita melaksanakan sholat, bisa nanti sholat tahiyatul masjid ketinggalan. Maka di situ wa idza balagha al-imamu, ketika imam sudah datang. Berarti sudah siap-siap untuk mengerjakan sholat Idul Adha. Tapi kalau setengah jam atau 1 jam sebelum datang, wah itu bisa tidur-tiduran di masjid. Maka itu masuk masjid itu saya kira itu boleh melaksanakan sholat tahiyatul masjid. Nah, itu kalau tulisan itu wa idza balagha al-imamu, ketika imam itu sampai di musola dan itu pasti sudah persiapan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Mudah-mudahan bermanfaat ya, mudah-mudahan semuanya sehat, dan yang akan haji mudah-mudahan panjang umur, murah rezeki, dan insya Allah diberikan jasmani rohaninya sehat ya, sampai pergi haji ke tanah suci Mekah dan Madinah, wukuf di Arafah bersama ISQ dibimbing langsung oleh Sol dan Mas Watut. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma barik lana fi umrina wa auladina wa usratina
Allahumma barik lana fi ilmina wa rizqina. Allahumma barik lana fi hayatina. Allahumma barik lana fi ma a'taitana. Allahumma barik lana fi ma razaqtana. Ya Allah ya Karim, ya Allah ya Mujib as-Sa'ilin, ya Allah ya Fattah ya Alim, ya Allah ya Rahman ya Rahim, irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir, inna hajatana kathir. واقض حاجاتنا من حوائج الدنيا والآخرة يا كريم إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة لأداء الحج والعمرة في كل سنة وبجاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تبلغنا بها حج بيتك الحرام وزيارة قبر نبيك عليه أفضل الصلاة والسلام في عافية وسلامة ولطف وبلوغ المرام وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم بارك لنا فيما أعطيتنا ورزقتنا وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Dan khusus untuk keluarga ibu kita yang sakit, mudah-mudahan diberikan sembuhan, dan juga keluarga kita semua. Laumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih, ini spesial hari Sabtu ada open table. Saya izin dulu. Ya, terima kasih Ustaz, terima kasih. Ya, oke. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Langsung kita ke Omsol ya, Bapak Ibu silakan untuk menyimak ya bagi yang ada waktu, dan insyaallah mudah-mudahan tema pada pagi ini bermanfaat khususnya bagi jemaah haji yang akan berangkat tahun ini. Silakan Omsol. Ya, YouTube-nya udah diganti Ustaz. Sebentar. Oke, saya ganti dulu. Ya, baik. Bapak Ibu semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah terdengar dengan jelas katanya. Bapak Ibu semuanya, pagi hari ini memang khusus saya hadir karena memang ada pengumuman dari pemerintah Kementerian Agama atas pelaksanaan haji tahun 2024, yaitu berupa akurasi data tahap ketiga. Ya. Hari Jumat kemarin diumumkannya dini hari, kemudian pagi hari kemarin saya dengan tim bahas ya. Sudah terhubung dengan YouTube ya, Ustaz ya. Ya, saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu yang di YouTube ya. Kita akan bahas terkait dengan akurasi data haji yang berangkat tahun 2024. Travel haji yang tidak melaporkan jamaahnya di akurasi tahap 3 dianggap tidak siap berangkat. Ya, tidak siap berangkat. Ini saya akan bacakan surat dari Kementerian Agama dan beberapa konsekuensinya agak tegas, tapi beda dengan tahap kedua kemarin. Bismillah, kita akan segera mulai. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang untuk Bapak Ibu Sobat ISQ yang ada di Instagram dan Sobat ISQ yang ada di YouTube, dan wabil khusus untuk Bapak Ibu jamaah haji tunggu ISQ di Zoom ya, yang hadir di kesempatan pagi hari ini. Ya, kita akan bahas travel haji yang tidak melaporkan jamaahnya di akurasi tahap ketiga. Jamaah tersebut dianggap tidak siap berangkat haji tahun 2024. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat haji. Awalnya kami berpikir bahwa pada saat akurasi data tahap kedua beberapa minggu yang lalu ya, 2 minggu yang lalu, itu adalah sudah final, sudah terakhir, kemudian tinggal diumumkan saja berupa surat keputusan siapa-siapa yang akan berangkat haji tahun 2024. Dan kami berpikir bahwa para penyelenggara di Indonesia yang jumlahnya 501 penyelenggara ini 100% melaporkan jamaah-jamaahnya yang terdaftar di penyelenggara tersebut untuk diakurkan datanya di Kementerian Agama. Ya kita berprasangka baik ya Bapak Ibu ya. Tanggung jawab PIHK itu sebagai tempat mendaftar haji untuk mendaftarkan ulang jamaahnya dan dinyatakan berangkat tahun depan 2024. Dan sebagai pengelola, para penyelenggara ini tentu saja dengan jamaah haji berangkat itu kan mendapatkan rezeki.
ya atas penyelenggaraan haji yang akan dilaksanakan, yang akan ditangani, terutama untuk yang tahun 2024. Rasanya nggak mungkin lah gitu ya kami pikir bahwa penyelenggara ini tidak mengakurkan datanya kepada Kementerian Agama, tidak melaporkan datanya kepada Kementerian Agama. Namun kenyataannya hari Kamis kemarin, hari Rabu kemarin, kami dipanggil oleh Ketua Asosiasi Himpunan Penyelenggara Umrah Haji, Bapak Budi Darmawan. Di situ beliau menyatakan bahwa ada 1.200 jamaah haji yang terdaftar di PHK di Indonesia itu ya, tidak dilaporkan untuk diakurkan datanya, tidak dilaporkan diakurasi datanya di tahap kedua. 1.200 itu angka yang sangat besar, Bapak Ibu. Ya, 1.200 itu angka yang sangat besar. Maka ya Kementerian Agama kan di tahap kedua itu tidak ada pernyataan yang tegas gitu ya terhadap apa yang diterima oleh penyelenggara tersebut kalau tidak mengakurkan datanya. Maka kemudian Kementerian Agama mengeluarkan akurasi data tahap ketiga yang di situ salah satunya tertera jelas ya bahwa bagi PHK yang tidak melaporkan kesanggupan jamaahnya sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023 nanti, hari Senin nanti, maka jemaah tersebut dinyatakan tidak siap dan akan diberikan kesempatan bagi jemaah dengan nomor porsi berikutnya sesuai database pada Siskohat. Inilah pentingnya Bapak Ibu mendaftar di penyelenggara haji yang berkredibilitas. Tidak hanya Bapak Ibu melihat penyelenggara tersebut berizin, namun kredibilitasnya memberikan informasi ya, secara transparan tentunya. Ini kan salah satu yang Bapak Ibu harus pertimbangkan dalam mendaftar haji, ya kredibilitasnya. Nah, sebelum nanti saya akan bacakan surat dari Kementerian Agama terkait dengan akurasi data tersebut, ya saya mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Sobat ISQ yang telah dengan setia mendukung kanal ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Itu pun sudah cukup Bapak Ibu semuanya menjadi penyuluh-penyuluh haji. Sebagaimana firman Allah di Al-Ahad 27, dan seluruh manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadaku, kata Allah, dengan onta yang kurus atau mengendarai dengan jalan kaki dari tempat yang jauh. Dan Bapak Ibu semuanya yang Allah rahmati, apabila Bapak Ibu ingin konsultasi lebih jauh terkait dengan akurasi data nanti akan saya bacakan, Bapak Ibu boleh WA kita di nomor 0814 10 10 165 atau Bapak Ibu boleh telepon ya hari Senin nanti sampai Jumat jam 8.00 sampai dengan 16.30. Kalau WA itu 24 jam. Ya, Sabtu, Senin ini kita 24 jam selalu mendapatkan. Kami akan menjawab setiap permintaan Bapak Ibu semuanya konsultasi atau pendaftaran haji. Ya sekali lagi nomor 0814 10 10 165. Mobil khusus untuk Bapak Ibu yang baru join, ya khususnya di Zoom, di Instagram maupun di YouTube, ya mobil khusus untuk jamaah haji tunggu ISU. Saya ucapkan terima kasih atas kebersamaan yang Bapak Ibu sudah lakukan. Ya, terima kasih di hari Sabtu yang biasanya Bapak Ibu berkumpul dengan keluarga dan menyempatkan waktu untuk bisa bergabung di kesempatan pagi hari ini. Nah, Bapak Ibu, sekali lagi, ya pada awalnya kami berpikir tahap kedua itu tahap yang terakhir untuk mengakurkan datanya, kemudian step berikutnya adalah pengumuman dari pemerintah Kementerian Agama berupa surat keputusan atas nama-nama yang akan berangkat haji tahun 2024, sudah berupa SK. Nanti kemudian ada batas kapan kita mulai melakukan pelunasan haji. Ya, sampai kapan diberi waktunya? Apakah seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau bahkan 1 bulan? Nah, ini kita kan masih menunggu kan, baru mengakurkan datanya. Namun sekali lagi, ternyata ada 1.200 ya jamaah yang tidak dilaporkan oleh para penyelenggara haji di Indonesia ini ya untuk diakurkan datanya. Ini kan serba salah gitu ya Kementerian Agama. Kok ada 1.200 tidak dilaporkan oleh penyelenggara tersebut? Maka muncullah tahap ketiga. Tahap ketiga ini yang cukup tegas, seperti yang ada judul saya di belakang tadi yang saya sampaikan di belakang, bahwa kalau ada penyelenggara yang tidak melaporkan ya jamaah-jamaah haji yang tertera nama-namanya, yang nanti juga akan saya tunjukkan keadaan Bapak Ibu semuanya, tidak dilaporkan maka dianggap tidak siap. Kalau tidak siap berarti kan tidak bisa berangkat haji tahun 2024 nanti.
Wah, itu baru bisa pasal ya. Bayangkan Bapak Ibu semuanya sudah daftar haji tahun 2015, 2016 ya. Ini saya bacakan kepada Bapak Ibu semuanya surat dari Kementerian Agama terkait dengan akurasi data jamaah haji khusus tahap ketiga tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi. Kemudian nanti pada akhir saya akan bacakan nama-nama jamaah haji tunggu ISQ yang berhasil ya masuk dalam untuk akurasi data ini, di akurasi data ini ya. Nanti kemudian baru dimunculkan surat keputusannya atas nama-nama Bapak Ibu semuanya dan yang berhak melunasi. Yang terhormat penyelenggara ibadah haji khusus PHK se-Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menindaklanjuti hasil laporan akurasi data jamaah haji khusus tahap kedua, terlampir kami sampaikan data jamaah haji untuk akurasi data tahap ketiga dengan ketentuan sebagai berikut. Ya. Nanti setelah ini poin-poin ini saya akan langsung bahas dan saya coba bandingkan dengan akurasi data tahap kedua kemarin ya Bapak Ibu ya. Pertama, PIHK melaporkan kesanggupan pelunasan DP khusus tahun 1445 Hijriah 2024 Masehi berdasarkan nomor porsi jamaah haji khusus sebagaimana tercantum dalam lampiran edaran ini, yaitu seluruh jamaah haji khusus status cicil sebanyak 13.571 atau sampai dengan nomor porsi 3.809.697 ya, 3.809.697. Ini beda dengan tahap kedua. Kalau tahap kedua kan 3.809.564, selisih 133. Berarti ada 133 yang di tahap kedua kemarin menyatakan tidak siap berangkat haji tahun 2024 dari keseluruhan penyelenggara haji. Jadi ada 133 nih yang menyatakan tidak siap berangkat, yang secara real dilaporkan. Nah, kayak gini kan enak nih. Ada 133 yang menyatakan tidak siap dan nanti nomor Bapak Ibu yang di bawah itu akan naik. Gitu ya. Sekali lagi, pada tahap kedua kemarin nomor porsinya 3.809.564. Sekarang adalah nomornya yang baru 697, beda 133. Yang khawatir ya Bapak Ibu, nanti akan saya suratnya akan saya tampilkan di layar ya. Seluruh jamaah haji khusus status lunas tunda sebanyak 2.557 atau sampai dengan nomor porsi 3.887.396. Kalau yang lunas tunda ini jangan jadikan acuan ya Bapak Ibu ya, 3.887.396 karena sangat random ya, bahkan Bapak Ibu yang daftar haji tahun 2020 pun bisa masuk ini atas asal statusnya lunas tunda. Lunas tunda itu oleh beberapa macam sebab Bapak Ibu sudah melunasi ya akibat dari macam-macam ya, pendamping lansia bla 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 bla, itu tahun lalu sudah dinyatakan siap, SK-nya keluar dan tahun ini akan diberangkatkan. Tapi ini jangan jadikan acuan ya. Ini sembari saya munculkan di layar ya. Ya, kemudian kedua, melaporkan jamaah haji status cicil apabila tidak tercantum dalam lampiran edaran ini dengan batasan nomor porsi sebagaimana angka 1. Jadi apabila Bapak Ibu ya ada nomor porsi Bapak Ibu 3.809 di bawah ya, nomor porsi Bapak Ibu di bawah 3.809.967, saya ulang, apabila ada nomor porsi Bapak Ibu di bawah 3.809.697 yang misalkan 696 tapi tidak diakurasi, tidak dipanggil oleh penyelenggaranya, Bapak Ibu berhak melapor. Ya, jadi melaporkan jamaah haji status cicil apabila tidak tercantum dalam lampiran edaran ini dengan batasan porsi sebagaimana angka 1. Ya, kemudian ketiga, melaporkan jamaah haji lunas tunda yang tidak tercantum dalam lampiran sesuai edaran ini dengan menyertakan bukti saran pengembalian lunas tunda yang tercatat dalam sistem Seskohat. Ya, bila pengembalian lunas tunda dilakukan secara manual pada BPS DP khusus, PHK melakukan surat slip bukti pengembaliannya dan akan dibuka secara sistem untuk diinput pada sistem Seskohat pada BPS DP khusus. Ya, ini untuk yang lunas tunda. Nah, ini dia yang penting banget Bapak Ibu semuanya. Bagi PHK yang tidak melaporkan kesanggupan jamaahnya sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023, hari Senin besok ini, maka jemaah tersebut dinyatakan tidak siap dan akan diberikan kesempatan kepada jemaah dengan nomor porsi berikutnya sesuai database pada Siskohat. Ya, ini poin keempat ini yang apabila PHK tidak melaporkan, tidak mengakurkan datanya pada tahap ketiga ini, otomatis dinyatakan tidak siap berangkat
dan digantikan dengan nomor porsi di bawahnya sesuai dengan data Siskohat. Nah, contohnya ya, yang tahap kedua kemarin kan selisihnya dengan tahap ketiga ini 133.